Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, video kali ini kita akan memberikan tips kelanjutan. Nah ini ada pertanyaan dari kalian semua Sobat Kicau Mania. Banyak yang bertanya, Om, kenapa kita setelah pemberian kalsium itu masih saja ada anakan murai batu yang menetas itu tidak selamat, atau kakinya cedera atau mudah patah. Dan bagaimana mendapatkan sumber kalsium yang murah, hemat biaya? Nah itu pertanyaan Sobat Kicau Mania. Nah oke Sobat Kicau Mania, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, perlu diketahui beberapa hal penting. Kalau untuk masa sebelum bertelur itu persiapan ekstra kalsium itu harus ada pada indukan murai batu atau betina. Nah kalau kalian sedang melakukan penjodohan atau murai batu kalian baru berjodoh, sebaiknya kalian ikuti langkah ini Sobat Kicau Mania. Karena untuk murai batu pasangan muda terutama betina ini Sobat Kicau Mania, betina muda atau betina pastol yang sama sekali belum bertelur atau belum mempunyai asupan, kemudian belum ada pengalaman dalam proses bertelur. Nah itu persiapannya harus ada sejak awal. Kita harus memberikan ekstra kalsium, kita berikan cangkang telur, bisa telur bebek, telur ayam, telur puyuh, itu bebas Sobat Kicau Mania. Nah itu asupan penting ekstra kalsium. Nah jadi sebenarnya Sobat Kicau Mania, cangkang telur ini bisa dikatakan tidak ada modal sebenarnya, hemat biaya ketimbang kita beli sumber-sumber kalsium. Nah sumber-sumber kalsium itu sudah kita bahas di daftar playlist video kita yang lama, sudah ada kita susun. Nah kali ini kita akan bahas hemat tanpa biaya. Nah kalau kalian tidak punya telur di rumah atau cangkang telur, kalian boleh cari atau minta ke tempat tukang nasi goreng Sobat Kicau Mania. Nanti kalian ambil di sana itu sisa-sisa telur yang mereka gunakan. Kalian ambil cangkangnya saja Sobat Kicau Mania Nah itu bisa kalian kumpulkan. Karena banyak juga teman-teman kita ini kalau di rumahnya kurang suka makan telur Kemudian kalau untuk mencari cangkang telur lumayan rumit. Nah kalian bisa cari saja cangkang telur itu di tempat nasi goreng atau tempat jualan nasi goreng di pinggir-pinggir jalan Kalian ambil cangkang telurnya itu. Kemudian kalian bisa remukkan Sobat Kicau Mania. Remukkan saja pakai tangan, tidak mesti di blender. Jadi cangkang telur itu posisinya segar. Nah kalau untuk posisi segar tentu saja itu bisa sebagai asinan, karena murai batu ini butuh asinan Sobat Kicau Mania. Jadi cangkang telur ini bukan cangkangnya itu yang dimakan oleh indukan murai batu. Kita sudah meneliti hal itu. Ternyata dia ambil itu adalah asinan. Jadi murai batu ini mengambil bagian dalam, kulit bagian dalam itu untuk dia makan. Nah kemudian posisi asinan juga sangat penting untuk asupan kandungan di dalam telur, agar anakan murai batu itu tidak kekurangan gizi, tidak kekurangan kalsium ketika menetas, dan bisa kondisinya tetap sehat sampai pertumbuhannya menjadi trotolan. Nah itu asupan kalsium, gizi, protein semuanya penting Sobat Kicau Mania. Nah kali ini kita bahas tentang asupan kalsium. Nah dulu Sobat Kicau Mania kita sempat berpikir apakah cangkang telur ini bakalan dimakan oleh indukan murai batu. Setelah kita intip kita ambil sampelnya itu, kita cari baik di tanah maupun di tempat gelodok di atas cemara itu di atas sarang itu kita melihat ada gumpalan seperti muntahan. Jadi muntahan itu berbentuk seperti ampas. Itu ketika kita cek, kita ambil, itu adalah cangkang telur yang sudah kita remukkan, kita haluskan. Nah jadi dia itu mengambil asinannya Sobat Kicau Mania Dia mengambil kulit dalam bagian telur itu, dia makan. Nah kemudian kalau untuk cangkang telur yang sudah kita remukkan, kenyataannya sudah juga banyak kita lihat Sobat Kicau Mania, itu banyak dimuntahkan lagi. Nah kalau kalian ingin membuat ide kreatif yang baru, kalian boleh saja blender Sobat Kicau Mania. Blender semua cangkang telur itu sampai halus, sampai menjadi seperti tepung, kalian taburkan di kroto. Nah tetapi cara yang simpel seperti yang kita lakukan di video ini Sobat Kicau Mania, kita tidak pakai blender, kita remukkan saja pakai tangan, praktis. Setelah itu kita tinggalkan pergi, kita berikan di kandang, itu tidak mesti kita letakkan
di tempat cepuk. Kita taburkan ke tanah atau ke pasir pun tidak masalah. Begitulah cara kami selama ini Sobat Kicau Mania. Jadi untuk asupan kalsium kita lebih banyak menggunakan cangkang telur ya Sobat Kicau Mania. Nah rata-rata kita pakai cangkang telur ayam, kemudian cangkang telur burung puyuh, dan cangkang telur bebek. Nah itu kita pakai semua Sobat Kicau Mania. Nah, yang terakhir Sobat Kicau Mania, metode pemberiannya Sobat Kicau Mania. Metode pemberiannya ini tidak perlu kita campurkan ke kroto, tidak perlu. Jadi kita taburkan saja di dekat kayu, boleh. Kemudian di pasir, di lantai itu boleh Sobat Kicau Mania. Dan kalau sudah pakai cangkang telur seperti ini, kita tidak perlu menambahkan ekstra puding Sobat Kicau Mania ya. Seperti kroto itu tidak mesti kita campurkan. Nah, jadi kalau kalian pakai kroto dan cangkang telur itu dipisahkan saja Sobat Kicau Mania. Dan ketika kita taburkan seperti ini, kita bisa tinggalkan sampai beberapa hari, 1-3 hari atau sampai 1 minggu nggak masalah. Sampai 1 bulan pun nggak masalah, cangkang telur ini berada di dalam kandang seperti ini. Nah di sini Sobat Kicau Mania boleh kalian perhatikan ya, ini indukan murai batu ini mengambil cangkang telur yang sudah kita remukkan ya. Di sana kelihatan Sobat Kicau Mania kondisinya itu masih kondisi utuh, tapi bentuknya sudah remuk. Itu dia lebih memilih cangkang telur burung puyuh. Nah maka dari itu kita sampaikan tadi di awal Sobat Kicau Mania, kalau kita menyiapkan cangkang telur untuk kebutuhan asupan kalsiumnya, kita siapkan saja 3 cangkang telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh. Jadi mereka yang akan memilih Sobat Kicau Mania, bukan kita yang mengatur. Kenyataannya untuk cangkang telur burung puyuh lebih lembut, lebih lunak, lebih mudah dicerna Sobat Kicau Mania. Nanti ampasnya dia muntahkan lagi. Walaupun ada indukan murai batu yang tidak memuntahkan ampasnya Sobat Kicau Mania, artinya itu benar-benar dicerna, itu ada juga Sobat Kicau Mania. Kalau di tempat kita ini kelihatan banyak sekali bekas-bekas ampas dari cangkang telur. Maka dari itu kita simpulkan cangkang telur itu tidak dimakannya, tapi dia muntahkan lagi. Nah itu kita dapat simpulkan karena kita melihat bukti-bukti ada bekasnya Sobat Kicau Mania, berbentuk gumpalan ampas, isinya bekas cangkang telur yang sudah kita remukkan. Nah ini Sobat Kicau Mania ya, selanjutnya pendapat kita pribadi ya, kita simpulkan dari video ini ya, kenapa kami selama ini memakai cangkang telur ayam dan telur burung puyuh untuk asupan kalsium. Hampir tidak pernah kita membeli asupan-asupan kalsium seperti asupan kalsium yang sudah ada dalam kemasan. Itu ada Sobat Kicau Mania, baik untuk ayam, untuk bebek ya kan, itu semua ada sebenarnya di tempat pakan ayam Sobat Kicau Mania. Nah asupan kalsium lainnya bisa kita dapatkan dari Evotrotol dan Super Feed Red, itu semua terkandung kalsium. Ada Sobat Kicau Mania, di video yang lama kita sudah kita bahas. Nah hampir kita tidak memakainya Sobat Kicau Mania, rata-rata harian itu kita pakai cangkang telur seperti ini. Sampai-sampai di pasir itu ya sudah menyatu dengan cangkang telur. Dan cangkang telur itu juga tidak kita bersihkan, terkecuali pada saat kita mengganti pasir, barulah cangkang telur itu kita ambil. Nah selama ini kita biarkan saja cangkang telur itu berada di atas pasir penuh Sobat Kicau Mania untuk di kandang. Nah kalau kalian memperhatikan di video lama kita di kandang kita yang lama, nah itu seperti itu bentuknya. Nah ini Sobat Kicau Mania, semua kandang kita berikan ya cangkang telur, kita berikan semua kandang, baik untuk yang penjodohan baru pastol kali pastol, atau indukan lama, atau produksian lama. Nah itu semuanya kita berikan tanpa terkecuali. Nah artinya cangkang telur ini bisa kita berikan ya sebagai asupan kalsium pada saat angkut sarang, kemudian bertelur, mengeram ya sampai dengan menetas atau sesudah menetas. Jadi usia cindilan itu 0 sampai 7 hari ya boleh kita berikan cangkang telur lagi. Nah seperti itu Sobat Kicau Mania. Jadi kalian atur saja Sobat Kicau Mania ya sebagai asupan kalsium. Karena pada saat usia anakan 7 hari, indukan murai batu ini mengumpulkan ekstra kalsium, gizi, dan protein, dan siap ingin bertelur lagi. Nah idealnya biasanya kalau lolo indukan ini di usia anakan itu 18 hari ya, itu sudah mulai bertelur.
Nah, kalau untuk kesuburannya paling cepat itu usia turun glodok, usia 12 hari indukan murai batu ini. Kalau di lolo indukan itu dia siap untuk bertelur lagi. Nah, itu butuh kalsium, butuh gizi dan protein. Nah, semuanya itu sudah kita bahas, tinggal kalian cari saja videonya di playlist Sobat Kicau Mania ya, lebih dalam lagi tentang kandungan telur. Nah, Sobat Kicau Mania, ini pasangan tua Sobat Kicau Mania ya, sama-sama sudah produksi ya, sama-sama kehilangan pasangannya, lalu kita jodohkan lagi. Tetap kita berikan cangkang telur. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicau Mania.